Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Meskipun hari ini kita masih mengikuti PJJ, berharap kalian semua masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar kimia dengan tema konsentrasi larutan. Nah, perlu kalian tahu, konsentrasi larutan ini adalah bagian dari sifat koligatif larutan, di mana sebelum masuk ke sifat koligatif larutan, kalian harus paham beberapa cara untuk menentukan konsentrasi larutan nanti yang akan kita gunakan ke sifat koligatif larutan. Baik, untuk kompetensi dasar kita, kompetensi dasar yang 3.1 yaitu menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Nanti kita akan mempelajari ada 4 sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap jenuh, kemudian kenaikan titik didih, kemudian penurunan titik beku, dan juga tekanan osmosis. Sedangkan untuk keterampilan, kalian diminta mampu menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyatakan satuan konsentrasi, itu ada beberapa sebenarnya. Hanya di materi kita hari ini, kita akan membahas memang yang benar-benar berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Nah, konsentrasi larutan itu sendiri ada yang disebut dalam bentuk molaritas atau biasa disingkat dengan M besar. Kemudian ada molalitas atau M kecil. Kemudian yang terakhir ada fraksi mol dilambangkan dengan X. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsentrasi molaritas. Molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, sehingga biasanya satuannya adalah mol per liter atau mol liter pangkat minus 1. Kemudian untuk rumus yang digunakan, M atau molaritas sama dengan N dibagi V, atau dalam bentuk satuan gram bisa juga kita gunakan rumus M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Nah, kapan kita menggunakan rumus 1? Rumus 1 itu apabila volumenya dalam satuan liter. Tadi satuannya adalah mol per liter. Sedangkan kalau kita menggunakan volume yang satuan mililiter, maka gunakan rumus yang kedua. Nah, di mana M itu adalah kemolaran atau konsentrasi, kemudian N adalah menyatakan jumlah mol, sedangkan V itu adalah volume larutan, biasanya satuannya liter. Nah, contoh, jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, mr sama dengan 60, hitunglah molaritas larutan tersebut. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal ini dengan rumus yang ada tadi. Perlu kita ingat bahwa rumus dari molaritas tadi adalah gram per mr dikali 1000 per mililiter, atau boleh juga menggunakan M sama dengan N per V. Nah, di soal ini diketahui tadi 500 ml itu adalah volume, kemudian 6 gram itu adalah massa, kemudian mr-nya juga sudah diketahui, maka kita boleh langsung masukkan ke dalam rumus. M sama dengan 6 itu adalah 6 gram, ya. Kemudian mr-nya tadi 60, jadi 6 per 60 dikali 1000 per mililiter. Mililiternya volumenya adalah 500 mililiter. Maka dapatlah hasilnya 0,2 mol per liter. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke konsentrasi yang kedua, yaitu molalitas. Biasanya disingkat dengan M kecil. Jangan terbalik ya. Kalau molaritas M besar, kalau molalitas M kecil. Nah, kemolalan itu apa? Kemolalan atau molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut
di dalam 1 kg pelarut. Ingat ya, bedakan dengan molaritas. Kalau molaritas tadi larutan, kalau di molalitas yang kita gunakan adalah massa pelarut. Oleh karena itu, kemolalan biasanya dinyatakan dalam mol per kilogram atau mol kilogram pangkat minus 1. Itu satuannya. Sedangkan rumus yang digunakan itu hampir sama dengan molaritas. Hanya yang membedakan itu di bagian pembaginya ya. Kalau molalitas M atau molalitas sama dengan N per P. Atau bisa juga dicari dengan rumus yang kedua, yaitu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Nah, bedanya apa? Kalau kita menggunakan rumus yang di atas, ini berarti apabila satuannya menggunakan kilogram. Ya, mol per kilogram. Ini N adalah jumlah mol, P itu dalam satuan kilogram. Sedangkan kalau menggunakan gram, maka boleh kita gunakan rumus yang kedua. M itu menyatakan kemolalan atau molalitas, kemudian N masih sama, yaitu jumlah mol zat terlarut, kemudian P itu adalah massa pelarut. Sekarang kita lihat contohnya. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? Mr sama dengan 180. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi. M atau molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut. Nah, di soal ini tidak diketahui massa pelarut berapa, kemudian massa zat terlarut berapa. Yang diketahui hanya konsentrasi 12%. Nah, maka kita harus mendefinisikan glukosa 12% itu berarti 12 per 100 dikali 100 gram. Maka didapatkanlah 12 gram untuk massa zat terlarut. Sedangkan untuk massa pelarut itu bisa kita cari dengan 100 dikurangi massa terlarut. Maka dapatlah 88 gram zat pelarut. Nah, ini penting dipahami bersama bahwa untuk mendapatkan massa dari pelarut air yang tidak diketahui massanya, maka kita selalu memasukkan 100 dikurang jumlah gram larutan. Maka dapatlah hasilnya 12 per 180. 12 tadi 12 gram terlarut dibagi 180 mr-nya, kemudian dikali 1000 per 88 massa pelarut. Sehingga didapatkanlah hasil 0,79 mol per kilogram pangkat minus 1. Mol per kilogram atau mol dikali kilogram pangkat minus 1. Baik, sekarang kita lanjut yang ketiga, konsentrasi fraksi mol atau biasa dilambangkan dengan X. Nah, fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol zat pelarut itu menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau perbandingan mol zat pelarut dengan total larutan. Total larutan atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, rumus yang digunakan ada dua ya, tergantung kebutuhan ya. Kalau yang ditanya fraksi mol terlarut berarti kita menggunakan mol terlarut dibagi mol totalnya. Mol total artinya mol terlarut ditambah mol pelarut atau sebaliknya. Kalau yang ditanya fraksi mol pelarut, maka kita gunakan mol pelarut dibagi mol total atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Di mana mol terlarut ditambah mol pelarut itu sama dengan 1. Baik, sekarang kita lihat contohnya untuk yang terakhir. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Mr sama dengan 60. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu soalnya diketahui hanya konsentrasi urea, gitu ya. Maka kita boleh mencari total massa zat terlarut dalam hal ini urea dengan
mendefinisikan 20% itu berarti 20 per 100 dikali 100 gram, maka diperolehlah beratnya adalah 20 gram. Sedangkan untuk mencari massa pelarut, berarti 100 dikurangi per larut, sama dengan 80 gram. Ingat ya, total larutannya tadi kita anggap 100 karena tidak diketahui. Kemudian langkah selanjutnya, kita mencari masing-masing harga mol, baik dari zat pelarut, dalam hal ini adalah urea, maupun zat pelarut, dalam hal ini adalah air. Nah, ingat kembali rumus untuk mencari mol yang sudah kita pelajari di kelas 10. Mol itu bisa kita cari dengan rumus gram dibagi mr. Kalau kita mencari mol urea, berarti ya gunakan berat urea dibagi mr urea. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau mencari mol air, berarti gunakan gram air dibagi mr air. Nah, maka berdasarkan data tersebut, jumlah mol urea kita peroleh 20 dibagi 60, hasilnya 0,33 mol. Sedangkan untuk mol air, 80 dibagi 18, diperoleh hasilnya 4,44 mol. 18 di situ diperoleh dari angka mr dari air. Nah, sedangkan yang ditanya di soal tadi adalah fraksi mol urea. Urea dalam hal ini adalah zat terlarut. Nah, maka kita menggunakan rumus X urea sama dengan N urea, ya, mol urea dibagi mol total, mol keseluruhan. Kalau ditanya fraksi mol air atau pelarut, berarti mol pelarut dibagi mol keseluruhan. Nah, dalam hal ini yang ditanya adalah mol urea, maka kita pakai 0,33 dibagi totalnya, ya, 4,44 ditambah 0,33, sehingga diperoleh hasilnya 0,069. Nah, anak-anak sampai di sini cukup paham ya materinya ya. Baik anak-anak yang terkasih, demikian penjelasan dari Mem Rosa, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Kemudian untuk latihan soal, kalian bisa buka di Google Classroom. Dan Mem tetap berpesan selama melaksanakan kegiatan PJJ, kalian tetap memenuhi protokol kesehatan dengan stay at home, stay healthy, dan jangan lupa rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak dengan sesama. Baik, terima kasih dan sampai ketemu untuk materi kita selanjutnya.